Oke, sebalik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih tips and trick yang menurut gua sangat penting ya untuk kalian terapkan jika sudah update ke iOS 18.1. Terutama untuk kalian yang pakai iPhone 15 Pro ke atas ya. Tips and trick ini akan lebih maksimal untuk kalian terapkan. Tapi tenang aja, untuk kalian yang pakai iPhone 15 Pro ke bawah, tips and trick ini tetap juga bisa kalian gunakan. Semuanya udah gue rangkum, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ya, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama, itu ada di aplikasi foto ya. Kalau misalnya kita buka di foto sini, jadi sekarang itu kan ada fitur baru dari Apple Intelligence yang bernama Clean Up ya, yang fungsinya itu untuk menghapus objek yang mengganggu di sekitaran objek utama kalian. Jadi kalian akan dikasih cara mudah untuk menghapusnya, bisa di tap, bisa digesek ataupun dilingkari. Jadi kita tinggal pergi aja ke bagian Clean Up sini, dia akan preparing. Misal kayak gini ya, gua tap di sini dia langsung hilang. Gue tap lagi dia hilang. Nah, ternyata ada hal juga ya yang perlu kalian perhatikan di sini. Jadi kalau misalnya gue mau hapus objek yang ada di sekitaran ini nih, sorry gue undo dulu, di sekitaran objek utama. Misalnya gue mau hapus, ini gue hapus dulu deh, si orang satu ini gue hapus dulu, biar enak kita kerjainnya. Nah, ini kan udah kehapus, cuman di bagian sisi orang yang baju coklat ini kan dia agak kurang rapi gitu ya. Nah, ini tuh ada dua tipe. Kalau misalnya kita gesek dari mulai si rumputnya, gue gesek gini, mendekati si bajunya, dia akan masuk ke belakang ya. Jadi backgroundnya tuh yang dihapus untuk bagian rumputnya. Pas gue lepas dia akan jadi kayak gitu. Sementara di bagian bajunya ini kurang rapi ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi gue mulai dari rumput geseknya, dia akan otomatis ke belakang dari objek utama ya. Dia nggak bakal ngapus yang di bagian bajunya sini, lengannya itu nggak akan dihapus. Nah, triknya kalau misalnya kalian mau hapus ini, titik pertama kalian menghapusnya itu harus dari titik yang si coklatnya ini ya. Kalian harus dari sini. Jadi dia akan langsung ke objek utamanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mulai dari rumput nih, misalnya gue ulang lagi ya. Tuh, dia akan ke belakang kayak gitu tuh. Hapusnya ke belakang objek utama. Nggak langsung nyebrang ke si objek utamanya ini, walaupun di sini kurang rapi ya. Misalnya gue gesek itu, dia akan ke belakang. Nah, triknya kalian harus mulai dari sini nih geseknya. Nah, kayak gitu kan agak lebih rapi ya sekarang dibanding pas pertama tadi. Dan ini kalian bisa terapkan di semua objek ya, objek utama kalian yang misalnya ada beberapa bagian yang kurang rapi, kalian bisa hapus aja, kalian bisa sesuaikan seperti yang tadi, tinggal tentuin aja posisi awal dari hapusnya itu di mana. Ini kayaknya udah cukup rapi ya untuk penghapusan dari orang yang keempat tadi. Ini misalnya kurang rapi, kita tinggal gesek aja, dia akan langsung rapi seperti itu. Oke, jadinya tinggal 3 orang seperti itu. Oke, tips berikutnya kalian bisa set untuk control center ya di iOS 18.1 ini. Jadi control center itu kan kita bisa akses dengan cara kita swipe ke bawah seperti ini ya, dari atas ke bawah kayak gini, itu akan langsung masuk ke control center. Nah, karena control center ini sekarang udah di redesign ya dengan beberapa pembaruan di dalamnya, gua akan kasih tips buat kalian bikin akses pintasan untuk control center ini. Caranya tinggal pergi aja ke bagian pintasan atau shortcut, di sini shortcut. Nah, lalu kita pilih yang icon plus di pojok kanan atas ini. Kita tambahkan aja. Di bagian search actionnya kita ketikkan untuk control center. Nah, dia akan langsung nampilin untuk show control center. Kita tap aja di sini. Terus di bagian show-nya ini kita tinggal tap lagi. Kita pilih yang toggle di sini. Oke, kalau udah kita tinggal share di bagian sini nih, di bagian bawah kita share, scroll ke bawah, lalu pilih yang add to home screen di bagian sini. Nah, ini untuk warnanya kalian bisa sesuaikan ya, mau warna apa. Semisal di sini gue warna abu-abu. Kalau untuk ikonnya kayaknya ini aja deh simbolnya. Gak usah repot-repot, gak usah ribet-ribet. Kita tinggal tambahkan aja dan dia akan langsung masuk di bagian sini. Karena ini udah gue setting warnanya orange gitu ya, orange kecoklatan gitu, ngikutin si warna Jerry. Makanya dia akan berwarna orange kecoklatan juga seperti itu. Dan kalau misalnya gue tap seperti ini, dia akan langsung masuk untuk ke control centernya. Cara seperti ini sebenarnya perlu nggak perlu ya, tinggal sesuaikan aja kebutuhan kalian seperti apa. Tips berikutnya ada di bagian Safari. Jadi di Safari iOS 18.1 itu kan udah mendukung summarize konten dari website yang sedang kalian kunjungi. Fitur ini tuh membantu kita untuk memberikan sebuah ringkasan dari seluruh artikel yang sedang kita baca. Semisal di sini gue buka Safari, nah seperti ini. Ini salah satu artikel ya yang udah gue buka. Nah, fitur summarize nanti tuh akan muncul di bagian atas ini ya. Cuma fitur summarize ini nggak akan auto muncul gitu aja ya pada saat kalian buka Safari kayak gini. Kalian bisa aktifin summarize-nya hanya dalam mode baca aja. Nah, cara aktifnya tuh seperti ini. Tinggal kita tap aja di bagian icon sini. Nah, di sini ada show reader, kita tinggal tap aja.
maka dia akan langsung munculin summarize-nya di bagian atas sini. Kalau kita tap kayak gini, dia akan loading ya, dia akan kasih ringkasan dari artikel ini, seluruh artikelnya akan diringkas, dan hasilnya seperti ini. Apple langsung kasih ringkasannya, jadi kalian nggak perlu baca lagi dari awal sampai akhir, cukup baca ringkasannya ini udah dapetin inti dari artikelnya. Terus mode baca ini kan warnanya agak kehitaman gitu ya, kita bisa customize juga, tinggal tap aja di bagian sini. Nah ini kan warnanya hitam ya, kita bisa ubah ke abu-abu jadinya kayak gitu. Kalau misalnya ubah ke krem ya, krem jadinya kayak gitu, atau ke basic putih jadinya seperti itu. Tinggal sesuaikan aja pilihan kalian maunya yang mana. Tips berikutnya ada di bagian kamera. Kita buka kamera dulu di sini. Kita masuk ke video, kita ubah ke 4K 60 fps. Nah sekarang itu kan kalian sudah diberikan fitur untuk mengatur tingkat fps dari sebuah video yang sudah direkam. Jadi nggak cuma di mode slow mo aja yang bisa diatur, mode perekaman video standar pun sekarang juga udah bisa diatur. Dengan catatan video yang kalian ambil tuh ada di 60 fps ya. Kita akan contohkan di sini, gua rekam ya, beberapa detik aja lah ya, 5 detik deh. Oke, kita stop, langsung kita cek untuk hasilnya seperti ini. Nah sekarang tuh udah ada icon di bagian pojok sini ya, berbentuk seperti timer gitu, icon timer. Yang mana kalau misalnya gua tap kayak gini, itu akan munculin playback speed ya, 100% untuk 60 fps dan 50% untuk 30 fps. Ini kalian bisa pilih salah satunya, misalnya gua ubah ke 50% aja, 30 fps. Nah di bagian bawahnya sini kalian juga bisa atur ya untuk 30 fps itu mau di bagian mana aja. Mirip-mirip kayak di mode slow mo ya, bisa diatur untuk tingkat fps-nya mau di posisi mana aja. Terakhir di bagian control center, sekarang tuh kan udah diberikan icon aplikasi secara terpisah ya, kayak misalnya connectivity ini, Wi-Fi sendiri, ada cellular sendiri, Bluetooth dan juga AirDrop itu sendiri-sendiri. Dan tentunya ada tambahan juga ya untuk icon lainnya, kita bisa tap aja di bagian plus ini, pilih yang add control, kita ketik measure. Nah ini kan ada dua ya, measure sama level, itu bisa kalian pakai dua-duanya. Tentunya ini fungsinya berbeda, tapi di sini ada triknya. Sebenarnya tuh kalian nggak perlu tambahin untuk keduanya ya, cukup satu aja. Kalian cukup tambahin measure aja di situ. Misal gua tap di sini, dia akan langsung masuk. Yang mana pada saat gua tap kayak gini, nah dia akan langsung nampilin dua juga ya untuk level sama measure-nya. Jadi kalian nggak perlu tambahin untuk dua icon tadi ya, cukup satu aja, itu udah mencakup semuanya. Pada saat kalian hold atau tekan, dia akan langsung munculin kedua fungsi tadi. Oke, itu dia sedikit tips and trick dari gua untuk iOS 18.1 ini. Silahkan kalian terapkan kalau misalnya dirasa salah satu dari tips gua tadi cukup berguna buat iPhone kalian. Nextnya gua akan kasih update lagi kalau misalnya ada tips and trick menarik lainnya. So gua rasa gitu dulu aja video dari gua, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gua. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.